bersama kami di kantor berita Republik Mimpi News.com, dan mulai segmen ini hingga segmen akhir kami akan tuntas membahas apa saja yang sedang terjadi di Burma. Dan jangan lupa pada segmen terakhir kami pada malam hari ini kami akan menghadirkan pimpinan Yuntan Militer Burma, yaitu Jenderal Tan Swek. Iya. Pak Presiden, kami tahu berdasarkan apa yang ditulis oleh Rakyat Merdeka 29 September bahwa Sekjen PBB meminta agar pimpinan negara tetangga kita, yaitu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk bisa karena mempunyai hubungan baik dengan junta militer tersebut, untuk bisa membantu menghentikan kekerasan yang ada di Burma. Nah, untuk itu kita akan melihat sekarang ini rekaman gambar bagaimana kekerasan itu bisa terjadi. Ya, masih ada satu foto lagi, sangat tragis, karya Reuters disajikan oleh media Indonesia. Kita saksikan. Apakah Gus Pur ada tanggapan terhadap foto ini, Gus? Ya, kalau saya lagi di sana untuk demo lawan militer, pastilah. Pasti apa, Gus? Pasti saya tonjok dia. Oke, bersama kita ada juga Mas Agus ya, koordinator dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Burma. Tepuk tangan dong untuk beliau ya. Lalu di sebelahnya ada Mas Edi ya. Anda adalah koordinator dari Hikmah Budi, Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia ya. Mas Agus, bisa ceritakan pada kita apa yang sedang terjadi pada saat ini di sana? Ya, apa yang sedang terjadi di Burma kira-kira seperti apa yang telah kita lakukan pada tahun 98. Tentu berbeda situasi. Kalau kita pada saat itu kemudian berubah, katakanlah kita seperti sekarang ini. Namun di Burma nampaknya masih panjang. Kekuatan di dalam, ada biksu, ada rakyat, tapi rakyat nampaknya sudah dipredeli sejak dulu, sejak tahun 88 sampai sekarang. Jadi kekuatannya kurang, tidak seperti kita di sini. Jadi nampaknya kita masih perlu mendukung agar dunia internasional terus mencermati keadaan di sana, sehingga apa yang menjadi keinginan rakyat Burma menjadi kenyataan. Kenyataan, ya. Thank you, Ewell. Mr. President, Mr. Vice President, it's wonderful to be back here. Dependi, Ya. jadi kita pakai bahasa Inggris lagi. Ya. Oh my God, capek deh. Okay, JC, I understand that you have some news for us from Burma. Yes. First of all, we're going to interview one of the best and closest friends of Aung San Suu Kyi, directly from the border of Burma, So Aung Ok. Hello? Hello. Ya. Hello, sir. What is the most recent development in Burma now? Well, the most recent development in Burma is that we have learned that the UN Special Envoy was allowed to meet with the leader Aung San Suu Kyi. In Rangoon, there were small-scale demonstrations still going on. There were small groups of people coming out in the streets. Do you think the people will still take to the streets?
Well, I believe that people will still take to the streets because this situation in our country, the suffering of the people has been going on, forever. And then people could not stand what's happening in the country. That's why they came out to the streets. The people cannot afford to send their children to the schools. They cannot even afford to have at least a meal a day. So that's why people came out to the streets. So they will continue to go ahead until and unless their demands are met. Now, your prediction, what will the junta do in the next few days? Well, we have seen that yesterday the military junta organized a rally in northern part of Burma that they support this so-called national convention. Actually, this national convention is going to prolong the military rule in Burma forever. And they are going to oppress and use violent crackdown if the people are still coming out on the streets. So it is very worrisome, the situation inside our country. Okay, do you believe that there will be more violence and killing in the streets? We have heard from our sources inside Burma that there have been many people not only beaten to death, but also shot down in the streets. We have estimated that casualties must be between 30 to as much as high as 200 people. So that we are very much concerned that these killings will go on unless the international community take serious action against the military regime. I think that more importantly, the governments in the region, the ASEAN governments, can do a lot to stop this violent crackdown against its own people by the military regime. Tapi sebelumnya Pak Presiden, kita akan saksikan dulu wawancara dengan Aung San Suu Kyi. Okay, how are you, Mrs. Aung San Suu Kyi? Thank you for this interview. I'm always sure that the people will finally win over the junta. How do you feel? Will never destroy the hearts of the people who dream of living in democracy. Oke, dia mengatakan penjara tak akan mampu mengekang keinginan masyarakat untuk hidup di dalam demokrasi. Is it called? Yes, but the most dangerous thing is the coldness of the heart and the dictatorship. What do you think of the junta these days? They are still the same. If some generals think that they can run a country by only having guns and frightening the people, they are making a serious mistake. At least they are doing that should work hand in hand. Freedom of expression and a better economy for all people. Gus Pur, do you think that Asia will help the people of Burma? I have long not seen any significant help of Asian for democracy in Burma. Does Asian still exist? People in Burma keep asking, Asia, where are you? Do you think they will change their attitude because of the protests? I think now it will depend on the international pressure. I think our friends in Indonesia and the Republic Navy who consistently show their solidarity with the people of Burma. Wow. Do you really hate and wanna get retaliations on the all fat generals? No, I never hate them. I and people all over the world should hate their ways of robbing the sovereignty from the people. Mrs. Aung San Suu Kyi, I am very sorry that we have not helped you much.
is there anything you suggest us to do now? Kayaknya sudah terputus Pak Presiden. Dia nggak mau bicara dengan Pak Presiden, dia masih marah kali sama Pak Presiden. Si Anda loh. Saya akan minta maaf nanti. Ya. Lihat ya. Akhirnya kau sangat kecewa setelah kau tahu ku telah berdua. Aku pun merasa berdosa, tapi bagaimana ku menyatakannya? Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah aku, maafkan atas dustaku selama ini. Selamat datang di Republik Mimpi. Ya. Baik, kembali lagi di kantor berita Republik Mimpi News.com dan sekarang kita akan mengikuti aksi demo dari tim Republik Mimpi bersama dengan teman-teman aktivis yang telah hadir di sini. Tapi sebelumnya mereka Kita akan bertanya pada Mas Edi. Mas Edi kan ikut waktu demo yang kemarin itu. Koordinator malah salah satu koordinator ya. Bisa sebutkan nggak tujuan dari aksi demo tersebut? Ya, tujuan dari aksi kami itu yang pertama, kami ingin menghimbau kepada dunia, sebagaimana kami sebagai seorang Buddhis meyakini bahwa kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Apapun alasannya, kekerasan itu selalu salah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Burma bahwa kami dari Indonesia, kita semua dari Indonesia mendukung apa yang sedang dilakukan di sana, yaitu menuju demokratisasi. Sekarang kita akan saksikan dulu bersama-sama rekaman demo yang juga diikuti oleh pejabat Republik Mimpi. Teman-teman mahasiswa dan para pemirsa sekalian, saya mewakili Bapak Presiden Republik Mimpi dan Bapak Wakil Presiden Republik Mimpi sedang berada di depan Kedutaan Besar Myanmar. Kami juga ikut mendukung teman-teman aktivis dan pergerakan yang ada di sini untuk ikut membantu perjuangan dari saudara-saudari kita yang ada di Myanmar. Sekarang kita akan mengikuti orasi dari Pak Habudi. Silakan Pak Habudi. Saya heran, sekarang kan zaman high-tech, tapi masih ada para jenderal tua yang tidak demokratis. Dalam bahasa Jerman disebut Jenderal Bangkotan. Betul? Itu bukan bahasa Jerman. Ya. Tapi mereka masih memerintah dengan senjata dan menutupi dirinya seakan terisolasi dari dunia. Betul? Itu tidak high-tech. Ya, saya sendiri dulu sebagai presiden sangat membuka lebar kebebasan berekspresi. Saya rasa perjuangan akan terus lah ya. Perjuangan saya rasa akan terus dilakukan oleh teman-teman yang di sana. Tapi yang mengenai hasil ataupun ujungnya ya kita lihat nantinya gimana. Kami di sini mengajak seluruh para pendukung, ya, terutama dari rohaniawan biksu Buddha, ya, doa dan partisipasinya sangat
kami butuhkan untuk kebersamaannya. Itu aja. Baik, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, secara mengejutkan di antara kita kembali hadir pemusik terkenal dari Republik Mimpi, yaitu Opa Irama. Oke. Tapi kita ingin tahu juga dong, apa alasan Opa Irama datang kembali ke kantor berita ini? Betul, ada apa ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah Anda merasa curiga kalau saya datang ke sini. Kalau Anda merasa curiga, itu namanya terlalu. Ya. Jadi persoalan yang ada di Burma itu adalah persoalan universal. Jadi bukan cuma persoalan Bata biksu atau yang beragama Buddha. Ini adalah masalah penjajahan oleh militer terhadap rakyat biasa. Kalau Anda tidak bisa merasakannya, berarti Anda tidak sensitif. Bagus sekali tadi Opa Irama mengatakan bahwa ini tidak terkait dengan cuma persoalan satu agama atau cuma satu bangsa yang ada di situ, tapi persoalan universal gitu ya. Ini ada berita dari Bisnis Indonesia kita ambil yang berjudul Myanmar, Opium dan Darah untuk Kepentingan Junta. Jadi wajah junta militer itu memang demikian sadis, merupakan gabungan dari hubungan dengan tentara serta juga para penjual opium. Coba Anda bayangkan ya, luar biasa. Ini juga sama dengan lagu saya yang berjudul Mira Santika. Kalau begitu saya punya usul sebagai penutup segmen ini. Bagaimana kalau kedua masalah ini, yaitu masalah serdadu atau tentara serta masalah opium atau Mira Santika, dinyanyikan bersama, kolaborasi antara Gunawan Falls dengan Opa Irama. Oke, silakan. Ya, langsung. Isi kepala di balik topi wajah, semua serdadu pasti tak jauh berbeda. Tak peduli perwira, bintara atau tamtama, tetap tentara. Dan narkotika, apapun jenismu, tak akan ku sentuh lagi dan tak akan ku kenal lagi walau secuil. Selamat datang di Republik Mimpi. Pemirsa, sebagaimana telah kita janjikan pada awal acara, telah kami hadirkan bersama-sama di news.com pada malam hari ini pemimpin junta militer Burma, Presiden Tan Swe. Bapak Presiden, mungkin boleh disapa? Saya sedang mencoba membandingkan. Selamat malam, Pak Swe. Pomput Pasapama Maideka. Salam pembukaan dia sudah tahu. Mungkin tahu bahwa ini selamat datang gitu ya. Oke. Begini, Jenderal Katok Swe. Tan Swe. Tan Swe ya. Ini betul jenderal. Ini jenderal yang gagal maning. Ya. Maksudnya sebentar lagi gagal karena perlawanan rakyat dari Burma ya. Jadi begini, Son. Tantuk kok. Tantuk. Ko Nik Noi Kap. Dari tadi sama begitu juga. Itu apa? Tong, tang, kok, cang, ceng, kok, kap. Cincau. Artinya? Bapak ngerti ya? Artinya apa, Pak? Bapak. Saya aja nanya nggak tahu, nggak ngerti.
Dia bisa. Ini Jenderal Legend kamu. Sawadikap, Jenderal Tan Sue, di Pratet Pama. Ini benar. Ada ikon Pubanjakan tahan sungsut. Ya. Pomput. Pasapama Majeka. Oh, ini Pak, dia tetap memegang keyakinan kalau pemberontak itu harus ditangkap dan para biksu jangan terpengaruh oleh anasir asing, gitu kata dia. Kita harus melakukan sesuatu. Kita bisa paksa pemerintah kita. Kita bisa minta teman-teman dari seluruh dunia untuk membantu teman-teman Burma. Apakah kita akan melakukannya? ASEAN cuma kumpulan dari para pemimpin yang selalu berusaha memaklumi urusan dalam negeri negara tetangganya dan tidak menyatakan apa-apa. Kalau ASEAN tidak mampu menolong Aung San Suu Kyi, lebih baik ASEAN kita bubarkan. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Presiden. Iya. Melihat penampilan Jenderal Tan Sweck ini, apakah ada lagi yang ingin Bapak Presiden sampaikan atau tanyakan? Ya, saya sangat sependapat dengan pernyataan Dependi bahwa sebaiknya jika ASEAN tidak bertindak, ASEAN itu dibubarkan saja. Iya. Sebab dengan begitu ASEAN nantinya hanya akan menjadi kaki tangan para diktator seperti Marcos, Pak Suharto, dari Malaysia, dari Singapura, dan lainnya. Atas kata-kata yang kurang berkenan ataupun parodi yang berlebihan, kami mohon maaf dan silakan AFNI sebagai tamu. Ya, saya hanya ingin mengingatkan mudah-mudahan perjuangan atau dukungan kita terhadap saudara-saudara kita di Burma tidak hanya berhenti sampai di sini. Ya. Oke? Karena kami yakin bahwa pada saatnya nanti rakyat Burma bersama Aung San Suu Kyi akan memenangkan perjuangan demokrasinya. Dan sekarang acaranya akan ditutup dengan kolaborasi lagi dari Opa Irama dan Gunawan Fales. Ini mengutamakan perjuangan dan doa. Kira-kira begitu ya. Silakan Opa. Perjuangan takkan terelakkan dalam menempuh kehidupan.